Badan doang gitu. Emang yang paling bisa ngatain suami istri lo itu matiin hotel dulu gitu kata Rasulullah. Iya ini. Iya, saya juga tadi. Berarti makan lanjut. Enak juga ya. Kawain aja gitu. Udah makan udah tuh. Ini udah makan. Di depan siapa? Tiga. Abang-abang ini tiga. Di depan tiga. Itu orangnya siapa yang dijajarin? Anak Ben. Anak Ben. Iya sama Bang Irfan. Oh. Bukan mahasiswa dari panitia. Telat Dia mau kita. Sini pasang lagi dah bro.
sakit. Itu dimasak lagi. Tiga lagi. Ada air mana? Jalan. Jadi makinnya nggak dibuat. Udah. Tahu kan? Udah ke sana. Apa mau disuruh suding. Iya, diketepin kayaknya diketepin. Oh iyalah, pasti lah kita. Masuk. Gak banyak karena membutuhkan banyak orang di sini kak. Saya kan nanya. Dia bilang kayaknya anak udah di lokasi dah belum. Nah, tadi jam 2 kurang. Nah, Halo anak QCTG Moy, selamat bergabung. Coba lo kalau audiens sedikit, ambilnya di depan aja. Itu sih nggak ada aja jadi kayak nah, ini jadi apa namanya? monolog. Ini pertanyaan aja, ini sudah beri lempar pertanyaannya tentang Betawi aja. Iya, dapat tapi tetap bisa. Ya, soal Iya. Apa? Kembali lagi. Jadi lagi sekarang bersama kita. Siapa kita? 2C. Apa tuh? Codot sama curut. nggak usah ketakutan, Po, tenang aja. Enggak itu amat. Amat. Yang itu mah amat. Kayak ada orang yang bilang terima kasih sama-sama. Sama-sama. Iya. Oke, ya. Alhamdulillah. Kebetulan salah satu itu adakah diskusi. Ya, diskusi yang membahas sadar budaya bareng bersama Pancasila dan juga pastinya narasumber yang berjaya. Ya, jadi buat teman-teman, buat pengunjung, buat permisi bangku yang ada di depan, biar diisi, biar kita belajar dan kita menambah pengetahuan, menambah wawasan sambil ngopi-ngopi, sambil ngemil, sambil madang, ya, sambil rebahan. Mas ini nih, ya, jadi kita bakal melakukan diskusi ya, tentang budaya kebudayaan, khususnya budaya Betawi. Ya, jadi boleh nanti yang pengen tahu pengetahuan tentang kebudayaan Betawi apa yang belum tahu, gitu kan? Nanya aja, bisa kita nih sama narasumber dan narasumber juga bakalan jelasin. Kita ajak anak-anak muda yang ada di mari, yang bukan cuma yang muda, generasi. Ya, yang nomor tua yang ada di mari. Ya, jadi boleh ya, selain harus menjaga, kita juga harus memperkenalkan budaya, karena budaya adalah salah satu bagian dari identitas bangsa. Itu orang iya dong, karena di tepuk tangan kagak ada bang, kamu sudah sadar ya. Oh ini harus sumbernya. Jadi sambil makan, sambil nongkrong kita diskusi santai. Ya, kebetulan santai aja ya. Harusnya ini ada teman-teman dari mahasiswa, kebetulan lagi masih pada di jalan, waktunya terus berjalan, biar coba takutnya nggak keburu. Ya, jadi kita mulai aja. Ya. Buat tema-tema juga. Kita semua sini ya. Boleh maju ke depan, yang santai. Enggak, maju enggak. Ya, alhamdulillah. Lanjut aja dulu 10 menit. 5 menit. Ngabisin rokok lah. Tungguin papu. Ya, jadi buat yang lain-lainnya sambil kopi, sambil madang, boleh duduk ke depan sini. Ya, jadi kita sini semua belajar sejarah, belajar tentang kebudayaan. Dan ini kalau soal budaya mah bukan cuma orang Betawi, semua juga. Kalau buat ilmu mah bukan cuma yang tua, bukan cuma yang muda, jadi siapapun boleh. Karena
ilmu itu ada pepatah bilang, ilmu itu gak akan pernah habis dan gak akan pernah mati. Iya kan? Iya. Benar. Sama ada amal. Ada amal. Amal ya nggak pernah mati. Iya, gak pernah. Tidak hilang. Jadi gak ada salahnya. Ya. Dan ilmu itu bagian dari iman. Gue kasih yang gue kasih tahu aja sih. Ada. Iya. Iya. Ya, buat temannya, aja. Sini aku pun semua sini. Boleh. Ya, udahlah. Kaki Nah, semua sini kumpul bukti. berdiskusi sebagai kayak aneh ini, Cak. Ya. Kayak hari ini. Oke. Oh jadi dari dulu sini. Ya. Boleh. Kru mana? Kruk. Bro, boleh. Agak tinggi, agak tinggi. Full sambilan pun. Enggak, kita mah lumayan. Iya. Kamu bagian makin aja lah. Nah, kalau di sini enak kerjanya full. Jangan di bawah, ini ada sawerannya. Murah sebentar. Oh gini. Nah, ada orang nyawer gini. Banyak orang gini kan. Iya. Emang udah. Ini plus. Ya, ada. Berarti yang pengunjung juga Boleh. ya, Sini. boleh. Kan ada pepatah bilang, Ya. tak kenal maka tak sayang. Jadi Romo Jakarta ini mengajak kita semua buat menjadi bagian dari kami, Tapi semua ya. ya, bagian dari semuanya. Ya, jadi boleh ya kita memperbesar mempererat tali silaturahmi, memperbanyak relasi, memperbanyak wawasan juga. Jadi pengetahuan ya bu. Iya, betul, pengetahuan. Karena belajar itu bukan cuma ada di sekolah. Siang juga asli dan belajar. Di mana aja. Di mana aja namanya belajar ya. Namanya belajar. Ya kayak saya dulu belajar di bawah bambu. Makanya agak dikit-dikit. Apa? Tidak. Kayak di bawah bambu, Iya. buat dulu. Bener enggak? Iya, gua meneliti Terus rebung katanya bisa dimakan. ternyata Ternyata enak. Iya, iya kan gitu kan. Kalau Iya. kalau kita enggak kalau kalian nggak tahu tapi itu bambu gitu ya. iya, Ternyata ternyata enak pasti dari dari yang muda dulu ya bu. iya, Itu yang muda-muda tapi yang tua-tua bu. tergantung. Oh, bukan. Iya, Ada yang tua, ada yang muda, ada yang tua hebat, ada yang tua muda ya. Iya. Enak ya. tergantung. Kalau misalnya mangga, gue temennya yang tua. Ah, Kalau misalnya mangga, gue temennya yang tua. kalau ibu-ibu Nah, ibu-ibu mah setengah tua setengah muda. berarti umur aku sama masih makan. Ya kan ibu-ibu, Iya. bukan nenek-nenek. Masih ibu ya. Ya, kalau ibu-ibu kok masih Ya. antara muda, antara tua, sama dewasa. Udah. Nah, kalau lu nih gue bingung nih, Buat tua. kalau lu bingung gua, Terus iya kan? Antara lu dibilang Tua. tua, ya tua, lu bilang muda, kagak. Lu dibilang tua, ya emang tua, dibilang muda, tapi tua. Ini aja gak usah pakai banyak ngomong. Coba. Buat tua, banyak muda. Gak sadar diri. Ah, gitu. Iya, jadi sore hari ini sambil kopi santai, duduk santai. Tapi kita nggak duduk bengong. Nanti dari bisa Ada ilmu. Dan nanti juga ada sesi tanya jawab barangkali ada yang belum paham. Gitu. ngerti. Kan Betawi itu punya gampang Ya. kan? Terus Gitu kan. Sedangkan ini sampai sekarang nih gue bingung nih. Sedangkan itu alat musiknya berasal dari Jawa Barat. Ya kan? ya. Gambang ada dari Jawa. Jadi Tapi musik Betawi. nanti kita tanya lagi. Nanti itu bisa ditanyain gitu kan. Sebenarnya Itu makanya di sini bisa itu karena terbiasa. Bisa itu karena tahu. Ya. Makanya nanya. kalau nggak tahu nanya. Oh, Dengerin yang tua. jangan sotoy. Iya. Yang tua begini. Iya, bilang. Iya. Oke, Ya. ya, hampir nggak usah lama-lama Ya. kepada
Mas Robo manggil abang aja ya. Abang ya? Mas Siapa sih? Jawa. Abang? Iya abang. Kan kata lu ada Mas. Iya Mas. Mana? Ini Mas. Ya. Ya. Sangat penting sih. Cak Tahu. Caca kita sebagai narasumber kita pastinya bareng bersama narasumber yang lainnya juga waktu dan tempatnya kita persilakan. Betul. Sok atau Abang aja. Abang. Bang Panca. Ribut lama sudah. Bang Panca. Ya bang, Ya bang. silakan bang. Ya maklum bang kita mah film segini mari bang. Ya ini kan mendadak. Kereta. Iya. Tahu betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat RPJ suaranya. RPJ ada yel-yelnya nggak sih? Bisa yel-yel penyemangat tuh tadi. Iya, harus semangat tuh. Kan lagi hajatan nih katanya, ya nggak? Jakarta lagi hajatan bukan? Betul. Terus sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, lebih kompak ya. Assalamualaikum RPJ. Cakep, baru. Ini lagi ulang tahun Jakarta nih abang-abang. Jadi kita diskusi santai aja. Temanya tanya jawab. Saya juga bukan senior di budaya Betawi, tapi kebetulan saya pelaku yang sudah, kalau saya bilang dari kelas 6 SD ya, kalau orang yang mengikuti konten saya di TV saya di YouTube. Saya dari SD sudah berbudaya Betawi dan memang orang Betawi. Walaupun bapak saya berketurunan Palembang. Nah, kenapa saya bilang saya orang Betawi? Kalau kata Mas Panca Radardahan, salah satu sastrawan kebanggaan kita di Indonesia, secara prioritas primordial kulturalisme, kita di Jakarta harus mau tidak mau menyebut kita orang Betawi. Terlepas dia asli atau tidak. Nah hari ini kita bukan lagi membicarakan perdebatan sejarah dan polemik sejarah di belakang, tapi sesuai tema kita hari ini sadar. Kenapa ada istilah sadar? Sadar itu bahasa Inggrisnya aware ya, awareness atau lain sebagainya. Tapi kita sebut dengan bahasa Indonesia dengan kata sadar. Kenapa ada sadar budaya? Nah sadar budaya ini lahir pas Hari Budaya Nasional itu juga dilahirkan, dicetuskan oleh Kementerian Kebudayaan di tahun 2025, abang-abang. Jadi perjuangan kebudayaan ini leluhur-leluhur kita ini luar biasa, abang-abang. Kalau kita mau kaji secara akademis, secara empiris, secara sejarah, secara patriotis dan perjuangan. Betawi itu bukan hanya cerita tentang konyol-konyolan, bercanda-bercandaan, tapi juga sisi patriotis yang tidak boleh kita lupakan. Sehingga jadilah Betawi. Seperti tadi saya bilang, kita hari ini tidak memperdebatkan sejarah Betawi kebelakangan. Betawi itu apa, itu bukan kapasitas saya, karena senior aja sampai sekarang masih banyak perdebatan. Betul ya abang-abang ya, kalau kita tahu. Saya akan bicara perdebatan ke belakang, tapi bicara kesadaran ke depan. Hari ini kita bicara kota global dan berbudaya Jakarta ini. Kota global dan berbudaya itu adalah salah satu stimulasi. Kenapa ada kata budayanya, berbudaya? Stimulasi oleh para pelaku-pelaku budaya Betawi tahun 2015, abang-abang, kalau abang-abang tahu. Kebetulan saya juga pelaku di situ. Di Bamus Betawi waktu itu belum pecah ya, kalau sekarang pecah 3. Kalau kita tahu atau mau tahu, itu yang kita mirisnya ya. Salah satu organisasi lingkup besar Betawi yang menerangkum kebudayaan, mau gak mau hari ini pecah
terpecah secara suara, orang-orang yang terlepas daripada itu, saya mau mengajak abang-abang saya yang sudah pecah 3 tadi untuk udahlah jangan ngomongin perpecahan dulu, tentang sejarah, tentang kepolitisan, tentang macam-macam. Ada yang lebih urgent, apa yang lebih urgent? Kesadaran. Apa itu kesadaran? Awareness kita apa? Banyak hal tentang kesadaran itu, diantaranya budaya-budaya yang memang arif di Betawi itu saat ini udah banyak hilang. Hasil observasi pelaku-pelaku budaya, ada LKB yang bicara, ada kebetulan di depan ini mantan Kasudin Jakarta Utara Kebudayaan dan Pembinaan Jakarta Utara, Pak Buji, salah satu narasumber kita, udah ada di tempat kita. Dan juga Ketua Umum Formasi. Formasi ini juga salah satu tokoh pejuang di budaya yang luar biasa kemarin yang membongkar korupsi kasus di Dinas Kebudayaan bersama teman-teman pelaku budaya yang lain. Jadi ulang tahun Jakarta hari ini kalau tidak kita aware, kita tidak sadar dengan banyak hal yang harus dievaluasi, diobservasi. Rasanya tahun ke tahun kita hanya euforia aja, nanti. Apa euforia? Kalau saya bilangnya malah euforia semu. Tahu euforia semu? Jadi kelihatannya aja dembrang tiap kampung itu. Tapi nyatanya masih banyak, hampir 80% pelaku-pelaku budayanya, baik dari bidang musik, tarian, seni, semua hampir komponen kesenian Betawi. Itu 80% pelaku-pelakunya nangis, abang-abang. Tadi ada yang mau berangkat ke sini aja, apa nggak punya duit itu. Nah, ini salah satu lahirnya, acuan lahirnya kita sebagai Gerakan Sadar Budaya. Bersama YASPI, Yayasan Pelestarian Pengembangan Budaya Betawi. Kenapa ada YASPI, ada Gerakan Sadar Budaya, itu panjang. Tapi hari ini kita berbicara tentang Gerakan Sadar Budaya. Mengajak untuk yuk sama-sama kita sadari dari masyarakat umum, masyarakat luas dari publik itu apa sih yang kira-kira keluhannya tentang budaya Betawi, misalnya tentang ondel-ondel yang masih banyak ngambil. Itu salah satu bahan pertimbangan kita. Nah, hasil observasi kita alhamdulillah diterima sama Kemenhan dan Kemendagri untuk melahirkan yang namanya Satwasput. Satwasput itu apa? Satgas Pengawas Budaya. Insya Allah ke depan kami Gerakan Sadar Budaya dan YASPI juga formasi mengawal bersama Laskar Adat Betawi, kolaborasi pejuang-pejuang budaya Betawi kami namakan, untuk mengawal budaya ini agar berlangsung inklusif, abang-abang. Kenapa saya bilang inklusif? Orang dulu saya suka dengar tuh nyai saya, kalau rukunnya damai panik. Apa ini? Saya tanya nyai saya. Iya, kalau orang mau makmur mesti adil. Kalau lu serakah, besok lu diserakahin lagi sama orang. Dan itu fakta orang-orang dulu yang harus sampai saat ini kita pegang sebagai pelaku sebenarnya. Kita lihat sekarang budaya-budaya, misalnya dulu nyai-nyai kita tuh, hampir tiap tahun tuh ada nyai-nyai tukang perut, bener. Dulu di kampung saya itu petukangan, itu tiap RW itu ada tuh orang-orang begitu. Sekarang udah mana mau orang jadi tukang mulut. Nah tadi tukang mulut tuh, padahal enggak, itu tukang sembur kalau orang dulu bilang. Itu salah satu kearifan lokal budaya Betawi yang sudah hilang karena gak ada yang menerusin. Oke, lepas dari situ, pelestarian tentang main pukul sanggar-sanggar. Kita bicara Jakarta Selatan aja misalnya. Saya juga kebetulan orang Jakarta Selatan, orang Betukangan. Itu kalau kita sensus, kita data, kita ini bicara sama-sama pelaku ya. Abang-abang yang di depan saya ini pelaku semua. Kenapa saya bilang pelaku? Terlepas mau seniman Betawi atau bukan, karena udah bicara Betawi, semuanya duduk bareng di sini. Apalagi pelaku film, saya juga kebetulan musisi bang. Saya memutuskan untuk konsentrasi di bidang sosial dan hukum di kebudayaan, untuk tidak menjadi praktisi lagi karena mobil teman-teman banyak di belakang. Ya kalau mau dicek, ini kebetulan acaranya juga dadakan saya tahu. Jadi nggak bisa mengundang teman-teman orang. Bang Sofwan yang kemarin hadir sama kita, dia kebetulan lagi ada acara juga di Depok nih, acara Bantan. Ada namanya Festival Anggaran untuk Perbatasan Depok nih, hari ini juga acaranya. Kebayoran Lama acara juga di Jalan Ahmad Yani. Kemudian di sini
ada lagi di Jakarta Barat itu hampir 5 tempat. Jadi pelaku budaya Betawi tersebar. Tapi ya, kalau kita mau tanya gimana lo di situ ya, aman ya, lu begitu ya segala macam. Miris semuanya bang. Ini paradoks yang ke depan harus kita bedah dan harus kita diskusiin. Kegiatan budaya Betawi itu tidak boleh berhenti pada penyelenggaraan abang-abang. Jadi kalau kita lihat budaya orang-orang Eropa, kenapa Eropa maju saat ini? Dia membudayakan diskusi. Setiap bidang, setiap aktivitas dia diskusi abang-abang. Setiap ngelakuin band apa segala ini diskusi. Coba lihat band sekarang main acuran-acuran harga. Betul atau betul? Coba ada yang dibayar kayak mau, ada yang dibayar gocap, hancur kan. Begitu juga di budaya Betawi sama. Ada yang bayarannya gopay diambil, itu karena apa? Tidak punya resiliensi ketetapan harga. Nah itulah yang mau kita kerjakan ke depan Gerakan Sadar Budaya bersama pemerintah hari ini, yang akhirnya kita evaluasi bersama, usulan kita didengar, alhamdulillah. Walaupun hari ini kita mendapat respon yang baik, tapi kita tidak berhenti berjuang, abang-abang, nggak boleh. Kita udah berjuang nih. Atau orang berisik udah dapat duit masih berisik aja, nggak begitu kalau seniman abang-abang. Ya dulu ada almarhum W.S. Rendra. W.S. Rendra itu mau dikasih manis kayak apa juga dia tetap aja ngoceh itu. Kenapa? Karena memang senimannya harus begitu, harus berani ngomong. Gitu. Jadi ini yang harus sama-sama kita sadari dulu ya. Ya itu langsung saja saya mau undang narasumbernya langsung ya, saya nggak berbicara sendiri. Ini narasumber yang memang luar biasa, 2 orang tokoh di depan saya ini. Ada Bang Jali Pitung. Bang Jali Pitung ini salah satu tokoh pendobrak tentang terbongkarnya kasus korupsi dinas kebudayaan. Kenapa dia saya undang? Karena supaya menjadi aware-nya kita juga. Itu pada pernah dikentir di situ habis-habisan. Tahu berapa? 150 miliar yang 1 tahun itu yang ketahuan. Itu duitnya anak band, duitnya penari, duitnya pemain silat. Siapa yang ngebongkar? Satu-satunya yang ngebongkar waktu itu adalah tim kita. Saya berani bangga ngomong gitu, dan sampai sekarang walaupun kita sudah diopenin bahasanya, emang dari dulu juga gue diopenin sama Betawi ya. Kamus Betawi itu nggak ada cerita nggak diopenin apa-apa. Hanya saya pengen mengajak teman-teman pelaku sama-sama itu sadar, jangan ngekilat. Mentang-mentang di depan udah gagah aja dah. Dia mikirnya perutnya sendiri belok. Maksudnya gue yang dihajar. Ini banyak nih kejadian apa-apa. Enggak di dunia pun, enggak di mana-mana. Itu begitu. Maka harus ada aturan, dan besok kita berbicara tanggal 30. Itu kita kebetulan merumuskan bersama dengan Kemenhan, Kemendagri, dan Pemprov DKI langsung untuk merumuskan mau bagaimana aturan-aturan tentang pengawasan budaya dibuat. Nah, untuk itu langsung saja narasumber-narasumber kita yang luar biasa ini di depan kita panggil satu-satu karena udah mendengar kita, supaya kita lebih dengar apa sih yang terjadi belakangan ini, polemik apa sih yang terjadi di Betawi di belakangan. Kita harus tahu kenapa, untuk mengobservasi dan mengevaluasi supaya pelestarian kebudayaan Betawi tidak berhenti pada penyelenggaraan aja, habis itu hilang aja udah. Nggak begitu. Itu nggak ada hal yang konstruktif namanya. Oke, untuk itu kita panggil langsung aja Bang Jali Pitung untuk hadir tengah-tengah kita, silakan Bang. Boleh beri tepuk tangan yang meriah buat beliau, pejuang kita. Nah, juga untuk Pak Puji Surono nih, silakan Bang Jali, atau panggilannya BJP nih gitu. Beliau ini aktivis nasional yang mau nggak mau ngurusin Betawi, karena dia orang Betawi bagaimanapun. Dia gemes melihat aduan teman-teman ya kan. Ini gimana Bang? Sama lah kurang lebihnya siapa. Pak Puji Surono, silakan. Ini beliau salah satu mantan bidang pembinaan Sudin Jakarta Utara. Jadi beliau juga salah satunya yang memegang data-data otentik tentang pengaduan teman-teman kemarin itu kasus Iwan Hendri Wardana. Kenapa saya selalu ngomong Iwan Hendri Wardana? Supaya ini didengar terus. Kalau enggak itu maling-maling ntar begitu lagi. Ya.
Kita harus mau satu suara, karena kalau enggak, coba aja, itu akan begitu terus. Makanya teman-teman pelaku budaya mikirnya sama pelaku budaya mainnya, jangan sama pejabat. Main sama pejabat maka bangga bener. Kalau sama pejabat yang gini saya bangga. Beliau rela dikeluarkan sama Iwan waktu itu. Pelan-pelan urus kasus ini sampai urus kasus ini selesai. Ini beliau. Ini pejabat yang pahlawan buat pelaku budaya. Cuman kadang-kadang pelaku budaya yang berani ngomong keras saya doang mungkin ya. Karena memang ancamannya dahsyat atau apa? Dahsyat. Kalau kita ini langsung kita tanya aja untuk Pak Puji Surono, salah satu pelaku atau mantan Sudin ketua bidang pembinaan Kasudin, mantan Kasudin Jakarta Utara. Ya, selamat sore Pak Puji. Selamat sore Pak. Masya Allah. Pak Puji, makasih banyak nih waktunya. Waktu dan jalan yang saya undang semalam ya. Saya memang dengan semangat lalu kalau ada teman-teman undang itu buat observasi sebuah acara atau mencobakan sebuah acara itu bagaimana supaya nanti bekelime, kalau kata orang dulu bekelime itu apa, lebih cakep, jangan salah-salah, supaya ada efek bukan hanya menjalankan tapi ada insight, ada efek, ada side effect yang memang nyampe kemana-mana tuh. Ya Pak Budi, tolong ceritain sedikit Pak bagaimana pengalaman Bapak di teman-teman pelaku budaya. Banyak kasih Pak teman-teman sebenarnya pelaku budaya ya. Kalau saya melihatnya jujur kamu rata-rata hari ini udah pesimis Pak. Udahlah yang main itu doang, jangan gitu. Karena yang main itu doang ini. Kalau kita sih di Gerakan Sadar Budaya observasi ya, gitu kan, bahwa biar semuanya kebagian kita ada sistem studi. Nah, tapi ini nggak bisa yang kita kerja sendiri. Sistem kolaborasi memang semuanya harus punya kesadaran yang sama. Gitu. Gimana tuh Pak Puji gitu? Maka saya tetap harus dan ketika kita waktunya sempit kita mesti minta waktu akan kita bisa berjalan seperti itu. Tentu pertemuan semacam ini dan untuk sebuah budaya itu sangat kita harapkan. Dan saya juga berkenalan dulu kepada teman-teman semua para pelaku seni budaya di sini bahwa saya memang dulunya adalah pelaku sebelumnya saya di pariwisata, saya pelaku pariwisata, tetapi tahun 2000 kalau tidak salah pas setelah ada kejadian kita berotonomi daerah, pariwisata dan kebudayaan disatukan. Dan menurut saya ini adalah waktu yang tepat, sangat tepat bahwa pariwisata dan budaya adalah satu lembaga atau satu komunitas budaya dan pariwisata yang tidak bisa kita pisahkan. Karena dimanapun kita akan membuat pariwisata, pasti yang dijual adalah lokal wisdomnya, kebudayaannya. Makanya dan saya ketika diminta, saya dulu menjabat sebagai kepala promosi dalam negeri dan luar negeri kita di pariwisata. Itu cukup berjalan lama, termasuk kegiatan-kegiatan mempromosikan pariwisata, mempromosikan budaya sebenarnya sudah kita bawa pada saat kita di pariwisata ya. Karena dulu kita sering ke luar negeri ya, di beberapa negara yang saya promosikan adalah karena kita membawa provinsi pariwisata di Jakarta yang juga kita rumuskan juga adalah destinasi dan budaya dari DKI Jakarta. Kita promosikan beberapa negara melalui beberapa
ada 11 negara yang bandaranya kita buatkan video tour. Masing-masing bandara itu 30 titik TV, itu adalah semuanya akan mempromosikan budaya-budaya pariwisata khususnya di Jakarta. Tentu terus mas sedikit tentang ilustrasi pengalaman saya. Dan ketika saya mendapatkan diminta salah satu pejabat pariwisata di tahun 2018, ketika ada pecah kembali pariwisata dan budaya pecah 2019, lalu saya adalah salah satu pejabat yang dari pariwisata diminta untuk di kebudayaan, dan saya nggak pernah tapi diminta karena kita adalah ASN di mana bersedia ditempatkan dimanapun. Lalu ketika saya di kebudayaan, saya pelajari, saya dalami. Tentu saya sangat tertarik dengan kebudayaan yang khususnya ada di DKI Jakarta. Pada saat bergabung di pariwisata, saya pernah juga ditempatkan di salah satu anjungan DKI. Saya 3 tahun. Di sanalah saya menjadi kepala seksi atraksi dan destinasi dan budaya. Jadi pas banget, jadi kebudayaan Taman Mini DKI Jakarta di sana, dan saya sudah banyak justru dulu para seniman, para pelaku seni budaya, sanggar-sanggar di DKI Jakarta ketika saya belum dianjurkan DKI, di sana terkotak-kotak. Jadi hanya itu saja, padahal tampilan seni budaya di anjungan DKI itu setiap hari Sabtu dan Minggu, 2 shift pagi dan sore, jam 4. Setiap tanggal merah harus ada tampilan seni budaya. Ketika saya di sana, memang sedikit banyak menyusuri di sana, ada sarombak semua. Saya kepingin tahu sanggar-sanggar kamu seni budaya DKI Jakarta ada berapa sih jumlahnya. Saya gilir, semua se-Jawa Barat dan semuanya saya gilir, dan disitulah saya banyak kenal lebih dekat dengan para pelaku seni dan budaya. Oleh karena itu, ketika kita diminta salah satu pejabat yang diminta untuk kebudayaan, saya berkata siap, dan saya pun ketika di kebudayaan saya jalani, dan alhamdulillah banyak manfaat yang dari segi pelaku seni budaya yang kita angkat. Bukan kita menyombongkan diri, tapi tidak. Barometernya dulu di Kementerian Kebudayaan ada namanya sertifikasi nilai-nilai sertifikasi warisan nilai budaya. Ya. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, sertifikasi seniman dan pelaku seni budaya hanya dapat 11 kesenian yang diverifikasi. Sementara saya masuk menangani kebudayaan di tahun 2018, melihat kondisi itu sangat miris, dan saya pelajari semua daerah, semua provinsi sudah berapa nilai-nilai budaya yang sudah hilang, kemudian bisa diangkat lagi sebagai warisan budaya daerah. Ternyata DKI Jakarta jauh sangat ketinggalan. Sementara seni budaya yang ada di Jakarta itu jumlahnya ribuan. Nah, pada tahun 2018 kita punya 11 warisan budaya yang ditetapkan disertifikasi secara nasional. Sementara Bali, Jogja, Bima, dan Jawa Barat, Jawa Timur itu jumlahnya sudah ratusan, bahkan Bali dan Jogja sudah ribuan. Dan sebetulnya kalau dinilai dari dasar kebudayaan yang ada di Jakarta, jumlahnya jauh lebih banyak dibanding daerah-daerah yang lain. Karena DKI Jakarta sebagai lokalismenya, seni budaya Betawinya aja aneka ragam, jumlahnya banyak, ditambah lagi etnis-etnis lain yang ada di Jakarta, itu pun kita hitung bahwa itu adalah kekayaan ada warisan budaya DKI Jakarta. Ya. Oleh karena itu, tahun demi tahun kita mengejar ketinggalan. Ya. Di tahun 2019 kita bisa menetapkan 11, dan sampai dengan terakhir saya tahun 2020 kita sudah bisa di 111. Jadi dalam waktu sekejap sudah banyak. Sebagai contoh kayak silat Beksi, ya, silat Jakarta, silat Triplitan,
kemudian silat yang terakhir itu adalah kami yang berusaha kepada kamu Betawi yang memang sudah pada hilang kita angkat kembali. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi warisan budaya, bahkan silat juga sekarang sudah menjadi warisan budaya UNESCO ya. Itu. Terima kasih. Silat beksi yang pertama kali silat beksi ya. Terlebih apa namanya di Jakarta Timur ada namanya tarik uncul dengan musik samyongnya ya. Itu ada generasi yang sudah generasi yang keempat sampai dengan 5. Saya menemukan sejarah itu dan setelah saya telusuri ke kampung itu ternyata masih ada keluarganya yang masih ingat. Saya gali terus itu, saya membawa beberapa para koreografi sama sejarawan, kita mengkaji, dan tari uncul itu juga kita angkat sebagai warisan budaya yang ditangkap sebagai sertifikasi warisan budaya nasional pada tahun 2019. Dan alhamdulillah itu bukan kita istilahnya merendahkan, tidak. Mereka adalah komunitas keluarga turunan uncul yang memang kehidupannya juga sangat sederhana ya. Ketika itu saya datang ke sana dengan beberapa tim penilai dari tingkat pusat, juga mereka merasa miris, tapi alhamdulillah budayanya digali dengan salah satu yang bernama si Pak Nawan ya, dan beberapa timnya. Dia masih ingat alat musiknya pun dia masih ingat cara membuatnya, suruh bikin nama tim penilai, dan alhamdulillah sekarang terjadi. Alhamdulillah sekarang kita di Jakarta Timur dia sering tampil, bahkan di beberapa di kementerian pun sering saya ajak saya tampil ketika itu, dan alhamdulillah sekarang untuk kesejahteraan hidupnya juga cukup lumayan. Dan sekarang di Jakarta Timur setiap sanggar seni budaya tari tidak bisa tidak ada pelaku yang membawakan seni tari unculnya itu diberikan sanksi untuk bisa tidak tampil di masyarakat umum. Jadi alhamdulillah setelah beliau tertutup dan mereka pun pelakunya pun sampai dengan sekarang saya sudah jadi dianggap saya kayak keluarga. Setiap ada acara pun di sana kita hadir, karena di sana juga ada acara rutin yang pesta bumi, sedekah bumi, itu dia juga kebetulan orangnya seterusnya. Nah saya pun setiap acara itu masih hadir. Inilah kesadaran yang dimaksud dengan tema hari ini, sadar budaya, bahwa kita memiliki banyak nilai-nilai budaya, warisan leluhur kita yang cukup banyak. Jangan sampai kita itu bilang kita adalah tuan rumah di Jakarta, jangan sampai kita tertindas oleh masuknya budaya-budaya lain lebih dominan daripada budaya yang kita punya. Gitu. Ya. Kemudian tentu melalui forum ini saya berharap bahwa kita jangan berhenti. Semua pelaku seni kita harus kita sadari, kita maknai supaya kita betul-betul bisa melestarikan dengan sebuah yang murni. Jangan seperti kejadian yang lalu ya, kita lemahnya kita kurang menyadari budaya kita sehingga budaya kita bisa diprovokasi dan akhirnya terjadilah lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan oleh mereka. Karena apa? Kurang ceriknya kita. Padahal budaya, kehidupan budaya harusnya lebih sempurna, lebih tinggi dari sektor-sektor lain. Karena budaya kan melakukan satu aktivitas yang didasari dan dijiwai dengan karakter manusia. Dan dimanapun negara, dimanapun provinsi, dimanapun daerah, sekarang budaya yang dijual. Ya, jadi dengan keanekaragaman budaya Betawi khususnya, barangkali kita konsentrasi pada satu khusus budaya apalah kita misalnya kita Betawi yang kita kembangkan, kita mengembangkan saat ini untuk standar harga, ya, satuan standar harga sebetulnya sudah ada, cuma memang digelapkan. Ya, oleh karena pada saat kenapa kita bisa membanggakan 3 orang pejabat di kantor saya sendiri, karena yaitu mempermainkan itu haknya pelaku seni yang harusnya diterima sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan peraturan, tidak dilakukan secara baik, bahkan dilakukan fiktif, bahkan juga membuat kita sedikit mengulas yang kejadian lama Pak ya, karena memang ini sangat mirip juga di pemerintahan bisa membuat sanggar-sanggar fiktif yang bisa membuat kegiatan-kegiatan fiktif ya, karena itulah kurangnya kesadaran kita
untuk mengkoreksi kegiatan-kegiatan kebudayaan yang ada di depan mata kita. Kurang awalas apalagi kita nggak peduli ya, kalau apalagi itu nggak peduli ya udah semakin banyak yang memanfaatkan itu. Nah, itu kemarin beberapa saat yang lalu saya bersama Bang Panca dengan Bang Jali Pitung ya telah sama-sama yang membuat penyegaran supaya kejadian yang serupa yang merugikan kita semua para pelaku budayawan seniman DKI Jakarta terulang kembali ya. Kalaupun nanti teman-teman sekalian mau tampil di mana-mana siapapun yang bawa tanya ke saya, Pak saya harusnya dibayar berapa, tinggal saya buka di situ udah ada perburunya kok, ini sekian sudah ada ya, jangan mau dibohongin. Biasanya modus dari orang-orang pemerintah itu kamu mau tampil saya bayar sekian mau enggak, ada bertanya dulu kamu biasanya dibayar berapa, ya udah kalau di press harganya, kalau saya belinya sekian, menurut dia sudah di bawah standar itu iya, tetapi kita tanda tangan kwitansi dikasih itu alasannya apa, titip ya karena untuk subsidi silang. Ini loh kata-kata subsidi silang selalu buat alasan. Besok kalau ketemu yang seperti itu laporkan saja, sebelum lapor kemana-mana laporkan saya, nanti saya langsung sambungkan lagi ya, karena itulah kesadaran kita. Saya belum sadar dengan pelaku seni budaya tidak 1 bulan sekali mendapatkan job tentang seni budaya ya. Bagaimana kita mau melestarikan ya, rangsangan seperti itu yang seharusnya pemerintah memberikan kesempatan kepada kita aja tidak tuntas, tidak utuh. Terlebih lagi para lembaga-lembaga budaya yang ada di DKI Jakarta juga tidak ada yang peduli, yang semuanya semuanya mengatasnamakan seni budaya, sangga, para pelaku seni, tapi itu tidak sampai kepada kalian semua. Saya yakin. Sebagai contoh, saya mengungkap dengan Bang Jali ya, mengungkap tentang kejadian koruptor, 3 pelaku sudah sampai tersangka. Tidak ada pejabat atau tokoh budaya yang menyatakan Pak Puji terima kasih, tidak ada satupun. Bahkan saya dimusuhin, diancam, diteror segala macam. Ada yang mau teror, ada yang mau ngasih duit miliaran. Terus saya bilang tidak, bukan saya nggak bilang duit, tetapi kalau saya tahu itu kelakuan perbuatan dosa, seandainya perbuatan dosa dilakukan oleh si Panca kepala dinas, sekian sampai dengan turunan-turunannya, saya tahu saya nggak melanggar dosa saya sepanjang masa, sepanjang turunan yang menikmati uang itu, pasti saya akan berbagi dosanya. Ya mudah-mudahan Allah Maha Adil, Allah Maha Bijak, melindungi kita semua untuk kita sama-sama berbuat kebaikan, apalagi untuk soal seni budaya untuk DKI Jakarta. Saya selalu perbandingan dengan para pelaku seni tentunya, dan bila mana ada hal-hal yang berhubungan dengan seni budaya mau disampaikan dengan saya terkait apa saja terkait dengan budaya Betawi, monggo silakan. Saya itu sementara yang harus saya sampaikan. Terima kasih banyak. Boleh beri tepuk tangan buat beliau. Ini ada Inggris saja begini ngomong. Baik-baik beri lagi. Tapi kita udah siap dari awal. Mau bagaimanapun propaganda. Kalau presiden kita hari ini dia siap mati melawan koruptor, kita pun mau bersama sama. Disitulah yang membedakan gimana orang berdua. Terima kasih Pak Puji pemaparannya. Nanti buat teman-teman yang mau tanya jawab boleh mengenai Pak Puji langsung ya. Jangan ke saya, ini sumber-sumbernya langsung. Kemudian ada Bang Jali Pitung. Beliau ini Ketua Umum Formasi Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi. Ini panggilannya Bang Jali Pitung. Ini saya sering panggil Cinci. Kenapa? Karena memang 2 sosok pemberani inilah yang memang ada di tengah-tengah saya juga. Waktu itu pelaku memang saya sendiri yang mewakili. Ada jebolnya panjang-panjang pada kagak berani nongol. Takut kagak dikasih job lah. Takut kagak apalah udah pokoknya gitu. Padahal saya hidup aja. Jadi orangin aja udah. Tapi tetap saya bangun hubungan yang konstruktif yang memang harus banyak diperbaiki gitu. Itu yang mesti kita pegang. Lanjut ke Bang Jali Pitung, mungkin Bang bisa perkenalan ke teman-teman mengenai apa sih yang Abang perjuangkan dan kejadian apa tuh Bang yang kira-kira bisa di-flashback dan dipelajari teman-teman Bang? Ini agak belum. Oke, terima kasih Bang Panca selaku moderator dalam diskusi yang cukup hangat ya, walaupun tadi udah ada
terima kasih kepada rekan-rekan para pelaku seni budaya yang bisa hadir hari ini. Kemudian terima kasih yang sangat tinggi saya sampaikan kepada pengelola dan manajemen rumah pohon Jagakarsa RPJ yang sudah untuk kita menelisik tentang itu. Sebelum saya melanjutkan, izinkanlah saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya orang Betawi, ya cenderung Muslim ya. Saya juga harus punya jadi paling tidak kita punya acuan. Kalau kita berbangsa dan bernegara mengacu falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, kita selaku Muslim ya mengacu pada Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat 56 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu. Maksud saya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya tidak akan kita dilahirkan ke muka bumi ini kecuali untuk ibadah. Nah, konsepsi ibadah saya ini, saya bukan guru ngaji, bukan guru silat. Saya hidup di latar belakangi oleh keluarga saya wirausaha. Sebenarnya saya wirausaha, bukan aktivis. Tapi ketika kita melihat bangsa ini perlu kesadaran yang tinggi, perlu kepedulian yang tinggi, saya akhirnya terjun mengambil posisi sebagai aktivis. Jadi banyak teman-teman cerita tentang saya adalah aktivis 98. Saya 98 itu alhamdulillah udah jadi pengusaha. Jadi saya yang supply itu nasi kotak, nasi padang sederhana itu beberapa mobil box saat itu di Senayan. Nah, kembali ke dalam konteks budaya ini, dalam rangka kita memperingati hari jadi HUT Kota Jakarta yang ke-499, kebetulan sekali pada tahun yang lalu dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 tentang Daerah Khusus Jakarta, di mana di dalam klausul pasal-pasal tersebut memuat tentang pemajuan budaya Betawi. Nah, ini menarik buat saya, walaupun sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Bang Panca betul. Di saat kita mengungkap korupsi di Dinas Kebudayaan, hanya dia yang pelaku budaya. Saya bukan pelaku budaya, tapi karena saya juga memiliki pendidikan manajemen keuangan, perbankan, dan hukum, jadi saya ingin menelisik bagaimana sih penggunaan anggaran yang 81 triliun saat itu, ternyata 470 itu dialokasikan ke Dinas Kebudayaan. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa kontribusi besar dari Pak Budi dan teman-teman itu mensuplai data. Kita lakukan observasi, evaluasi, investigasi. Ini real kita lakukan selama 1 tahun 2 bulan. Pecahnya itu bulan Agustus Pak Budi ya, baru dilaporkan secara formal ke Kejaksaan Tinggi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia ini Anda tahu semuanya bagaimana sih proses hukum. Saya tidak ingin mengatakan ada sesuatu di Kejaksaan Tinggi, tapi itulah realitanya. 2 tahun macet. Nah, qadarullah saya memang sempat punya dendam yang positif setelah saya pulang di penjara zaman rezim Jokowi. Saya membangun perusahaan media. Jadi Jatindo News itu yang kalau Anda baca itu saya bangun dalam atas dasar dendam yang positif. Dimana saat saya dilakukan persidangan, tidak satupun media dari sekian ribu, sekian ratus media dan puluhan mainstream itu yang mau menginformasikan tentang peristiwa-peristiwa perdebatan sengit di media hijau pada saat kami disidangkan dalam kasus makar lah katanya waktu itu. Nah itu, jadi Jatindonya juga ini merupakan kontributor media yang paling berperan dalam rangka mengungkap peristiwa
2025 akhir. Jadi kita desak terus tuh. Kita desak terus di Jatim untuk segera mentersangkakan Iwan Henry Wardana selaku Kepala Dinas Kebudayaan. Tadi yang disampaikan Bang Panca itu benar. Tidak mungkin kita tidak menyebut itu. Bagaimana juga Al-Quran menyebut Fir'aun, sejarah Nabi Musa. Jadi gerakan sadar budaya ini lahir di rumah pohon, betul ya? Lahir di rumah pohon. Saya ingat ini Oktober. Kenapa dia lahir? Ini hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Gerakan sadar budaya itu lahir untuk mengakomodir, untuk mengeksposi, untuk menyampaikan pesan-pesan penting terhadap seni dan budaya. Tidak hanya budaya Betawi, tapi karena kita orang Jakarta dan Betawi, kita konsen di Betawi. Jadi gerakan sadar budaya ini gerakan moral yang lahir dari YASBI, Yayasan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Betawi. Ini juga bukan lahir ujuk-ujuk. Jadi formasi itu adalah ibu kandung dari YASBI. YASBI adalah anak kandung dari formasi. Kenapa? 5 Desember itu kita cetuskan bagaimana kita melahirkan sebuah yayasan yang bisa menaungi, bisa menjadi rumah, bisa menjadi tempat diskusi, mencari solusi dan sebagainya. Itu kita beri nama YASBI. Dia lahir dari pemikiran-pemikiran, ide dan gagasan. Apa solusinya yang dilakukan oleh formasi? Karena formasi ini kan lembaga kontrol, lembaga sukarela, lembaga yang tidak disuruh dan tidak dibayar, lahir dari sebuah kesadaran, baik kesadaran sosial, kesadaran ekonomi, politik dan sebagainya, untuk mendobrak tindakan-tindakan yang koruptif. Jadi upaya-upaya kita dan tindakan kita hanya controlling, evaluatif dan korektif. Kita tidak bisa dieksekusi, kita tidak bisa juga mengayomi teman-teman yang dari segi budaya. Nah, qadarullah, begitu peristiwa itu meletus, akhirnya banyak perubahan-perubahan. Ada perbaikan-perbaikan, kita tampung itu semua dari seni budaya, maka lahirlah itu diskusi namanya dulu mendengar jeritan hati para seniman Betawi di situ Babakan pada tanggal 30 Juli. Itu literasi yang sebuah perjalanan peristiwa tentang bagaimana kita memberi kesadaran yang sesungguhnya kepada teman-teman. Maka saya bilang sama Bang Panca, kalau sudah seperti ini masih nggak sadar juga, terus kita orang Betawi mau jadi apa? Yang kita miris lagi apa yang disampaikan Pak Budi dan Bang Panca, memang nyaris tidak ada. Semua tokoh-tokoh yang saya punya nomornya itu saya hubungi. Apa komentar Anda, apa komentar Encing, bos, ketua lah, apa dan sebagainya, itu istilah yang saya sampaikan untuk memberi pandangan. Kemudian kalau perlu ada koreksi, ya koreksilah saya. Bahkan salah satu pejabat tinggi saya bilang, saya minta maaf. Saya Bang Jali Pitung minta maaf apabila tindakan ini saya salah dalam rangka mengobrak-abrik kegiatan-kegiatan yang sangat harmonis. Maka saya sebut ini adalah korupsi yang kolosal, TSN, terstruktur, sistematik dan masif. Di mana terstrukturnya mulai dari pejabat tinggi Dinas Kebudayaan, tentunya di bawah pengawasan Wakil Gubernur, Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan. Nggak mungkin nggak tahu. Kita orang manajemen pasti tahu. Bullshit itu kalau nggak tahu. Bullshit. Dia pasti tahu. Karena setiap mata anggaran dan kegiatan program itu pasti Kadis itu juga mempresentasikannya kepada gubernur. Khususnya divisi bidang kebudayaan. Saya tidak sebut namanya. Nah kemudian teman-teman juga yang ketua ini, ketua itu dan sebagainya, mereka juga sibuk. Kalau bahasa saya itu mereka sibuk berebut tanduk. Berebut tanduk di sini adalah apa? Jadi mereka sibuk dengan kepemimpinannya, bahkan masing-masing organisasi juga mencari jati dirinya sehingga dia abai. Padahal di dalam platform, di dalam rencana visi misi dan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, di dalam setiap organisasi itu selalu bernuansa perjuangan.
Misalnya sebut aja Bamus Betawi. Bamus Betawi itu dulunya badan musyawarah apa ya? Badan musyawarah masyarakat Betawi. Akhirnya terpecah ada Bamus Betawi, ada Bermus Betawi 1982. Kemudian sekarang ada lagi yang menggunakan emblem Dewan Adat namanya. Dewan Adat Bamus Betawi. Maka saya kadang-kadang sebagai anak Betawi suka malu. Bang Bitung, sebenarnya Bamus Betawi itu ada berapa sih? Saya bilang nggak tahu ya. Kayaknya ada 3 sekarang. Kok bisa gitu? Ya nggak apa-apa. Nanti ada 7. Kalau udah ada 7, bubar baru jadi 1 lagi. Dan saya siap menyatukan Bamus Betawi. Saya sangat siap untuk menyatukan. Bukan saya ingin jadi pemimpinannya, tapi saya ingin orang Betawi ini punya rumah besar, punya rumah yang dia bisa disepakati dan bisa mengambil keputusan secara kolektif kolegial, serempak, tidak terpecah-pecah. Kita ini kadang-kadang membangun organisasi jadi apa? Jadi kalau bahasa saya kasar ya, kayak kuli panggul bendera, cuma jadi tim sukses dan sebagainya. Ketika masuk pilkada kita pecah, ketika masuk pilpres pileg kita pecah. Padahal di Bamus Betawi sendiri itu juga tidak dilarang, orang mau masuk partai apa aja silakan. Nah yang lebih miris lagi, peristiwa ini sekarang seakan-akan mau terulang kembali. Jadi mereka mau bernostalgia. Baru-baru ini saya mendapat informasi bahwa ada salah satu entitas sudah melaporkan tentang penyalahgunaan wewenang oleh salah satu ketua umum Bamus. Karena Bamus ada 3, jadi saya tidak sebutkan yang mana. Dan Bang Jali nggak di salah satu Bamusnya ya? Saya dalam kesempatan yang singkat ini takutnya berpikir begini nih. Ini sekarang nih memang mau tidak mau krisis kepercayaan apa Bang? Ya, kita terjadi distrust yang luar biasa. Ini ngomongin begini ntar yang politik. Oh iya, saya luluskan. Beliau ini nggak praktis. Saya tidak ikut Bamus manapun. Saya hanya mengikuti Bamus itu ketika saya diminta oleh almarhum Kiai Jainuddin MZ tahun 89 menjadi tim pemenangan salah satu caleg dari Partai Bintang Reformasi, Bang Asnawi Mardani. Beliau yang ngajak saya ke Suryo Pranoto, pada saat itu saya lupa ketuanya, apa Bang Jenderal Nahrawi atau Pak Riyad Yan Parit kalau tidak salah. Jadi itu saya tahu itu. Nah maka melalui Yayasan Perjuangan Rakyat Jali Pitung atau yang biasa dikenal Jali Pitung Center, saya melakukan observasi dan